Tristan, jadi gimana? Kau bisa bantuin saya kan? Buat nyegah Oma buat misahin pangeran sama Putri. Keputusan ada di tangan lu, bro. Ya kalau saran dari gue sih ikutin aja kata hati lo. Kita semua di sini nggak bakal maksa lo. Tristan, niat aku ngelakuin ini semua cuma buat bantuin pangeran sama Putri. Ya sih, selama niatnya lurus-lurus aja sih, gak apa-apa. Tapi kalau niatnya udah belok, nah itu yang very dangerous. Sebenarnya gue nggak suka sama ide pura-pura tunangan ini. Karena pasti ini bisa ngancurin hubungan baik gue sama Mel. Tapi gue nggak tega juga kalau harus lihat Putri terluka gara-gara pangeran diminta omanya buat tunangan sama Maura. Gue bingung harus gimana. Gue ngomong ini sama Mel juga nggak mungkin. Karena gue yakin pasti akan ada masalah baru. Tristan, kamu harus ngambil keputusannya dengan cepat. Karena aku yakin banget, Oma Soraya pasti akan mempersiapkan semuanya pertunangan aku sama pangeran. Sabar, Maura. Ini kan keputusan sulit buat Tristan. Kasih dong dia waktu buat mikir. Saya sih tahu kamu emang ngarep dilamar sama Tristan. Pak, saya itu sadar kalau ini semua cuma pura-pura, jadi nggak perlu ada yang dikhawatirin. Apa gue setujuin aja ya rencana tunangan pura-pura ini demi bantuin Putri sama pangeran? Nih. Gimana, Pi? Udah ada kabar dari Jojo? Belum nih. Mimi penasaran lagi. Ya, sabar. Sebetulnya Lisa mau ngomong apa? Sabar dulu ya, hari bentar lagi cucu datang. Selamat malam Pak Bos, Bu Bos Mimi. Iya, baru diomongin panjang umur juga mau jadi manusia. Gimana? Amin, amin. Pak Bos, saya udah dapat informasi tentang Bu Lisa dari si Gundul. Katanya Bu Lisa itu pengen ketemu omanya pangeran. Itu cuma pengen kenalan doang. Yakin alasan cuma itu doang? Ya, awalnya sih saya ragu Pak Bos ya. Tapi setelah saya selepetin Gundulnya itu pakai karet Pak Bos, berkali-kali baru ngaku dia. Kalau ternyata Bu Lisa itu pernah bikin janji sama omanya pangeran, dinner gitu, nggak taunya batal Pak Bos. Soalnya apa? Non Putri ngenselin semuanya, makanya nggak jadi. Nah ini sekarang ini baru pengen ketemu lagi. Soalnya kemarin nggak ketemu, nah ini pengen ketemu lagi Pak Bos, pengen kenalan. Ya nggak tahu sih bilangnya gitu. Lisa. Iya, Lisa telepon, Pi. Ya, angkat. Halo, Lis. Halo, Nawang. Kamu pasti sengaja kan udah nyuruh Jojo untuk mencari informasi dari Salim tentang keberadaan saya dan kegiatan saya setiap hari. Lis. Udah, kamu nggak usah berkelit terus cari banyak alasan. Saya udah tahu kok dari Salim semuanya. Jojo datang dengan anak buahnya. Kenapa? Dengar ya, cara kamu tuh salah, Nawang. Saya bisa aja nggak terima dan saya melaporkan kamu atas perbuatan tidak menyenangkan. Lisa, kamu sabar sebentar, Lis. Tunggu dong. Bisa-bisanya kamu suruh saya sabar. Mi, kenapa sih? Dia marah sama Mimi? Lisa tuh marah-marah. Karena Lisa tahu Jojo interogasi Salim.
Dasar mulut ember. Awas aja lu ya, kalau sampai ketemu. Gua sausin lu. Sini, biar Pipi yang bicara. Jangan, Bi. Nanti makin panjang masalahnya. Tenang, calm down. Pipi akan luruskan masalah ini. Halo Lisa. Kenapa? Kamu belain istri kamu? Tenang. Biasa aja bicara sama saya, bisa. Saya hanya ingin meluruskan masalah. Iya, saya yang suruh Jojo untuk selidiki semuanya. Makanya Jojo inisiatif untuk bicara sama Salim. So, kalau kamu ingin marah sama saya, silahkan ke saya. Jangan ke istri saya. Mengerti kamu? Pi, harusnya Pipi jangan terlalu keras ke Lisa kan. Mimi tuh takut nanti kalau Lisa marah, yang ada Putri marah kan ke kita. Kamu tenang aja, Mi. Putri nggak akan marah sama kamu. Justru Putri akan belain kamu. Lihat aja nanti, Lisa akan klarifikasi semuanya. Itu pun kalau Lisa berani bicara sama Putri. Udah gini aja, Putri nggak boleh tahu dulu. Jangan sampai stres, nanti ganggu kesehatan dia. Iya, Pipi benar. Ya, tenang dulu kamu, tenang. Kita memang harus lebih ekstra untuk jagain Putri. Of course. Ya justru emang harus segininya biar aku tahu Oma sukanya apa dan Oma nggak sukanya apa. Jadi aku tahu deh gimana hadapin Oma. Oh iya, terus tadi kamu bilang Oma itu suka teh jahe juga kan? Iya sayang. Makasih ya. Kamu udah ngelakuin ini semua buat saya dan juga buat Oma. Kamu nggak perlu bilang makasih, aku ikhlas kok ngelakuinnya. Semangat dari kamu selalu bikin saya nggak pernah merasa berat ngelaluin ini semua. Kamu nggak pernah sendirian kok. Kita jalanin sama-sama ya. Sayang, kamu bisa baca suara hati saya. Enggak lah. Oh, ya orang tadi aku dengar kok kamu ngomong. Enggak, barusan saya nggak ngomong apa-apa loh sayang. Saya emang ngomong sesuatu, cuman ngomongnya di dalam hati. Dan saya yakin banget saya nggak ngucapin apa-apa. Tapi kok kamu bisa dengar? Masa sih? Enggak sayang, ini udah sering banget loh kejadian. Bukan cuman sekali dua kali, tapi bahkan dari dulu, dari zaman kita kuliah, kamu kayaknya sering banget bisa baca suara hati saya. Berarti itu tandanya aku beneran cinta sama kamu. Mulai deh gombil. Lagian gak usah serius-serius banget kali. Nanti wajah kamu yang mulus itu ada keriputannya gimana? Ih, enak aja kamu kali yang banyak keriputnya. Emangnya sayang, cuman kamu yang paling bisa mengalihkan perhatian saya. Ya biar kamu tetap cinta sama aku. Dan saya juga akan selalu cinta sama kamu. Sebenarnya rasakan yang Kamu gak usah khawatir ya. Gak apa-apa sayang. Saya tuh cuma mikirin pekerjaan kamu aja di kantor. Iya doain aja semoga semuanya lancar. Mulai besok aku akan handle semua pekerjaannya Maura. Dan Maura akan gantiin posisi aku jadi asisten pribadi kamu.
Tapi aku juga nggak khawatir sih, Maura pasti bisa. Karena kan dulu dia selalu dampingin kamu di Perth, ya kan? Ya, tapi masalahnya beda sayang. Jakarta sama Perth kan beda. Dan plus, kamu kan tunangan saya. Pasti kamu lebih kenal saya dong daripada Maura. Aku pasti akan tetap ngurusin kamu kok. Walaupun aku bukan lagi asisten pribadi kamu. Jadi nggak usah khawatir, oke? Emang bener ya sayang? Behind every great man, there is an extraordinary woman. Di balik laki-laki yang hebat, pasti ada sosok perempuan yang luar biasa. Dan perempuan itu adalah kamu. Saya nggak mungkin bisa kayak gini kalau nggak ada kamu, sayang. Pokoknya kita berdua harus semangat dan optimis. Kita harus laluin sama-sama semua ini. Dan satu lagi, kamu jangan emosi ya hadapin Oma. Kita harus tunjukin sama Oma kalau cinta kita ini cinta sejati yang nggak bisa dipisahin gitu aja. Ya udah, sekarang kamu istirahat ya, biar saya bisa balik juga. Ya udah, hati-hati ya nyetirnya. Oh iya, sama titip salamnya buat Om Raymond sama Ibu Nawang. Bilang maaf saya nggak bisa masuk karena udah kemalaman. Nggak apa-apa, mereka pasti ngerti. Good night Putri Usus Goreng. Good night Pangeran Bata-Bata. Udah, Mi, jangan mikirin Lisa terus dong. Iya Mimi coba happy ya. Makanya, Mi, kalau Lisa ngelakuin hal yang aneh-aneh, Mimi jangan ikutin. Ya? Emangnya hal aneh apa yang Mama lakuin, Pak? Aku terpaksa nggak ngasih tahu Putri kalau Lisa diam-diam mau ketemu sama omanya Pangeran. Karena aku nggak mau Putri ikut kepikiran. Jadi Mama Lisa mau ketemuan sama omanya Pangeran. Kenapa Mama nggak bilang ya? Maksud ngomongin Tante Lisa di belakang kamu, sayang. Hal aneh yang tadi Pipi maksud itu sebetulnya kekhawatiran Pipi sama Ibu aja, Put. Yang memang seharusnya nggak perlu. Maaf ya, sayang. Aku ngerasa kalau Ibu berusaha nyembunyiin sesuatu yang udah terjadi. Semoga aja Mama Lisa nggak ngelakuin hal aneh-aneh ke Oma Pangeran. Karena Mama Lisa tahu kalau aku yang nggak direstuin sama omanya Pangeran. Aku masih pengen berusaha sendiri untuk memantaskan diri aku di depan Oma. Putri pasti kepikiran. Aku jadi nggak tega lihat Putri. Sekali lagi Ibu minta maaf ya, sayang. Iya, nggak apa-apa kok. Nggak perlu minta maaf, Bu. Aku juga paham kok soal ini.